Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Herlina. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah metode penelitian dengan judul Dampak Penggunaan Tafsir Digital pada Mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Perspektif Quran Surat Al-A'la ayat 8. Latar belakang masalah. Dalam era digital saat ini, teknologi informasi telah merambah berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa dianjurkan untuk mampu memanfaatkan teknologi tersebut dalam proses belajar mengajar. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi dalam studi agama adalah penggunaan tafsir digital yang menyediakan berbagai penjelasan dan interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Quran. Tafsir digital memberikan kemudahan akses dan menyediakan berbagai sumber yang memungkinkan mahasiswa dan umat Islam lainnya untuk menggali makna ayat-ayat suci Al-Quran dengan lebih mendalam dan menyeluruh. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan munculnya media digital, berbagai permasalahan mulai muncul terkait dengan aksesibilitas kitab tafsir cetak. Aksesibilitas menjadi salah satu isu utama banyak kitab tafsir cetak yang sulit diakses karena keterbatasan fisik, seperti ukuran buku yang besar dan kebutuhan untuk menyimpannya di tempat tertentu. Lalu, keterbatasan jumlah cetak yang tersedia. Selain itu, harga kitab tafsir cetak yang relatif mahal menjadi kendala tersendiri bagi banyak orang. Kemudian, banyak pembaca yang kurang memahami bahasa Arab dengan baik, sehingga sulit untuk memahami teks tafsir yang seringkali menggunakan bahasa Arab klasik dengan kosakata yang luas. Hal ini membuat para pembaca kesulitan untuk menemukan dan menggunakan tafsir yang mereka butuhkan, terutama bagi generasi muda yang lebih terbiasa dengan teknologi digital. Oleh karena itu, seharusnya dengan memanfaatkan sumber daya digital dan jaringan sosial, mahasiswa dapat mengatasi hambatan dalam mengakses kitab tafsir cetak. Adapun batasan masalah dalam penulisan ini adalah yang pertama, penelitian ini dibatasi pada Quran Surat Al-A'la ayat 8, dengan alasan ayat ini mengandung makna bahwa Allah memudahkan jalan bagi hambanya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pencarian dan pemahaman ilmu. Tafsir digital dapat dianggap sebagai salah satu cara modern yang memudahkan mahasiswa dalam mempelajari dan memahami tafsir Al-Quran. Lalu yang kedua, yaitu pendapat Mufasir Buya Hamka dalam kitab Tafsir Al-Azhar. Lalu yang ketiga, pendapat Mufasir Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir. Dan yang terakhir, penelitian ini dibatasi dengan meminta keterangan kepada narasumber berasal dari mahasiswa STIU Darul Hikmah Bekasi, Fakultas Usuluddin, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, tahun 2021. Dari latar belakang dan batasan masalah tersebut, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan tafsir digital? Dan yang kedua, bagaimana kajian Quran Surat Al-A'la ayat 8 dan penafsirannya? Dan yang ketiga, apa dampak penggunaan tafsir digital pada mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir? Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama, yaitu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan tafsir digital. Dan yang kedua, untuk mengkaji Quran Surat Al-A'la ayat 8 dan penafsirannya. Serta yang ketiga, untuk mengetahui dampak penggunaan tafsir digital pada mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Metode penelitian. Metode penulisan skripsi ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah, skripsi, jurnal, Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Darul Hikmah Bekasi tahun 2023 dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI tahun 2016. Adapun jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dan sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Adapun data primer dari penelitian ini adalah Al-Quran dan informan. Dan data sekunder dalam penelitian ini adalah kitab Tafsir Al-Azhar
dan kitab tafsir Al-Munir, serta rujukan lain seperti buku yang berkaitan dengan tafsir digital, serta penelitian-penelitian sebelumnya seperti skripsi, tesis, jurnal, dan lain-lain. Dan teknik pengumpulan data di sini menggunakan observasi atau penelitian lapangan. Dan yang terakhir, teknik analisis data yaitu menggunakan analisis deskriptif. Penelitian sebelumnya menghadirkan tema-tema yang pernah dibahas sebelumnya oleh para penulis untuk membandingkan hasil atau kesimpulan serta menguatkan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun penelitian yang pertama yaitu Jurnal Nasional yang disusun oleh Ahmad Kurnia dan Izzah Faiza Siti Rushdati Khairani pada tahun 2020 dengan judul Perancangan Digitalisasi Tafsir Al-Quran untuk Disabilitas Netra. Pada kajiannya, penulis berusaha menemukan model penyajian tafsir yang dikhususkan bagi penyandang disabilitas netra. Kemudian, penelitian yang kedua yaitu skripsi yang disusun oleh Raudhatul Jannah pada tahun 2021. Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul Tafsir Al-Quran Media Sosial, Studi Model Tafsir pada akun Instagram Quran Review. Pada kajiannya, penulis mengamati masalah pada aspek model tafsir yang muncul dengan menggunakan media baru, yaitu media sosial yang dikhususkan pada media sosial Instagram pada akun Quran Review. Kemudian, penelitian yang ketiga yaitu skripsi yang disusun oleh Septi Najmi Khairati pada tahun 2022. Mahasiswa Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Penggunaan Tafsir Digital pada Mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Studi Kasus pada Mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir tahun 2017. Dan penelitian yang keempat yaitu jurnal yang disusun oleh Muhammad Fajar Mubarak dan Muhammad Fanji Ramdhani pada tahun 2021 dengan judul Digitalisasi Al-Quran dan Tafsir Media Sosial di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu jurnal yang disusun oleh Aam Abdus Salam, Muhammad Rindu Fajar Islami, dan Muhammad Farhan pada tahun 2021 dengan judul Al-Quran Digital versus Al-Quran Cetak, menjelajahi perspektif mahasiswa terhadap pemanfaatannya dalam dimensi globalisasi. Penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang membahas dari sisi Al-Quran atau dari pendapat para mufasir. Dan novelty dari penelitian ini yaitu melakukan penelitian dari sisi Al-Quranul Karim, lalu yang kedua membahas dalam perspektif para mufasir, dan yang ketiga yaitu melakukan penelitian di tempat dan waktu yang berbeda. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.